Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gua bakal ngebahas light novel Mahoka Koko no Retosei volume ke-31 chapter kedua. Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa banyak masalah yang telah terjadi akibat serangan Tatsuya ke pangkalan Hermes dan juga penjara Midway. Bahkan banyak pihak yang telah bersiap untuk menyingkirkan Tatsuya. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, setelah misi Tatsuya selesai, Tatsuya pun akhirnya berpura-pura telah sembuh dan baru keluar dari rumah sakit. Agar tidak ada yang curiga bahwa Tatsuya lah yang sudah menyerang dua basis militer milik USNA. Karena di chapter sebelumnya, Tatsuya sudah berpura-pura koma dan dirawat di rumah sakit, agar tidak ada pihak yang akan mengganggu misinya. Dan di rumah sakit pagi ini, Tatsuya dan Miyuki melakukan sebuah drama untuk menipu semua orang yang memata-matai mereka. Dan saat ini terlihat sangat jelas bahwa Miyuki seolah-olah sedang menjemput Tatsuya sambil membawa sebuah keranjang bunga. Dan tidak lama, Tatsuya pun akhirnya keluar dari ruangannya. Dan Miyuki langsung menyambut Tatsuya dengan penuh kebahagiaan. Walaupun hal ini hanyalah sebuah rekayasa. Dan Tatsuya juga dengan penuh senyuman langsung berterima kasih kepada Miyuki. Dan kejadian ini ternyata berhasil menipu semua orang yang saat itu berada di sana, termasuk para mata-mata dan juga para jurnalis. Dan akhirnya para mata-mata ataupun para jurnalis yang ada di rumah sakit itu, mereka pun langsung melaporkan kejadian itu kepada atasan mereka. Dan keesokan harinya, ternyata informasi tentang kesembuhan Tatsuya pun telah menyebar ke pihak luar dengan sangat cepat. Dan informasi ini juga telah sampai kepada Bezobrazov dan juga Edward Clark. Di sisi lainnya, Tatsuya yang sudah keluar dari rumah sakit, Tatsuya pun akhirnya memutuskan untuk menuju ke penginapan yang ada di Pulau Miyaki. Dan penginapan itu adalah penginapan khusus yang dibuat oleh keluarga Yotsuba. Dan penginapan itu digunakan oleh semua anggota staf dari keluarga Yotsuba. Dan bangunan penginapan itu berjumlah 8 lantai. Lantai ke-8 atau lantai paling atas adalah kamar khusus milik Yotsuba Maya jika Maya sedang mengunjungi Pulau Miyaki. Sedangkan lantai 7-nya adalah ruangan khusus untuk para anggota elit dari keluarga Yotsuba. Contohnya seperti Miyuki dan Tatsuya sebagai keturunan langsung dari keluarga Yotsuba. Dan dari lantai 6 sampai ke lantai 1, ruangan itu ditempati oleh para staf dari keluarga Yotsuba ataupun anggota dari keluarga cabang Yotsuba. Dan saat Shibata Katsuhige berada di pulau ini, Katsuhige tidur di lantai pertama bersama dengan tunangannya yaitu Kotona. Dan saat Tatsuya sampai di penginapan ini, Tatsuya, Miyuki, dan Lina pun langsung menuju ke lantai 7. Dan lantai 7 ini telah menjadi rumah kedua milik mereka. Dan di lantai 7 ini ditempati oleh Miyuki, Tatsuya, Lina, dan juga Minami yang sebagai pelayan dari Miyuki.
Setelah mereka sampai di lantai 7, mereka pun langsung makan siang bersama di ruang makan. Setelah makan siang selesai, Lina pun lalu bilang ke Tatsuya bahwa besok dia akan pergi menemui Canopus yang saat ini berada di kapal selam Virginia. Karena Lina ingin membicarakan sesuatu dengan Canopus. Tatsuya yang mendengar hal itu, Tatsuya pun lalu bertanya kepada Lina, pada pukul berapakah Lina akan berangkat? Dan Lina pun langsung menjawab jika dia akan berangkat pada pukul 4 pagi. Dan Tatsuya yang mendengar hal itu, Tatsuya pun lalu bilang kepada Lina bahwa dia akan menyiapkan semuanya. Dan Tatsuya juga lalu menyarankan Lina untuk menggunakan jalur bawah laut yang sebelumnya telah dia gunakan untuk menuju ke kapal selam Virginia. Tapi Lina langsung menolak hal itu. Lina bilang ke Tatsuya bahwa dia ingin menggunakan jalur udara dan terbang menggunakan baju tempur miliknya. Baju tempur milik Lina adalah baju tempur milik USNA yang bernama True Suit. Tetapi penerapan sihir terbang yang ada di baju tempur itu menggunakan sihir terbang yang telah dikembangkan oleh Tatsuya. Karena Tatsuya lah yang pertama kali berhasil menyempurnakan sihir terbang yang ada di dunia. Tapi di sini Lina sangat tahu bahwa terbang dengan jarak yang sangat jauh akan sangat membebani area perhitungan sihir miliknya. Dan hal itu akan sangat berbahaya. Jadi Lina akhirnya meminta bantuan kepada Tatsuya untuk mengantarkannya setengah jalan menggunakan mobil terbang milik Tatsuya. Tapi Tatsuya langsung menentang hal itu. Tatsuya bilang ke Lina bahwa jika Lina sedikit saja menggunakan pakaian militer USNA, maka satelit milik USNA akan bisa langsung mendeteksi keberadaan dari Lina. Dan hal itu akan sangat berbahaya bagi Lina dan juga Wyatt Curtis. Karena pihak USNA pasti akan curiga bahwa Tatsuya dan Curtis telah bekerja sama. Dan hal itu akan membuat Curtis dalam masalah yang sangat besar. Dan Tatsuya pun langsung menawarkan Lina untuk mengantarkannya menggunakan mobil terbang. Karena mobil terbang milik Tatsuya memiliki fungsi sebagai kendaraan yang sangat canggih yang digunakan untuk menyusup. Dan Lina pun dengan terpaksa akhirnya menerima tawaran dari Tatsuya. Di sisi lainnya, di rumah utama keluarga Yotsuba, Yotsuba Maya kedatangan seorang tamu. Dan tamu itu adalah Kuroba Mitsugu, kepala keluarga dari keluarga Kuroba, keluarga cabang dari Yotsuba. Dan Maya pun langsung bertanya kepada Mitsugu, ada masalah apa Mitsugu menemui dirinya. Dan Mitsugu pun langsung bilang kepada Maya bahwa ada sesuatu hal yang ingin dia laporkan. Dan Mitsugu bilang ke Maya bahwa kemarin dia telah mendapatkan sebuah informasi. Dan informasi itu mengatakan bahwa Jenderal Saeki sudah membuat sebuah pertemuan dengan kepala staf Otomo. Dan Jenderal Saeki sudah mendesak Otomo untuk membangun unit militer di Pulau Miyaki. Maya yang mengetahui hal itu, dia pun lalu bilang ke Mitsugu bahwa kemungkinan besar Saeki melakukan hal itu karena Saeki menginginkan Pulau Miyaki. Dan Mitsugu yang mendengar hal itu, dia pun lalu tersenyum. Dan Mitsugu langsung mengejek Saeki. Mitsugu bilang ke Maya bahwa Saeki telah menggunakan cara yang sangat licik. Tapi Maya lalu bilang ke Mitsugu bahwa rencana licik dari Saeki ini adalah alasan yang masuk akal. Karena di sini Maya sangat tahu bahwa Saeki pasti tidak akan pernah bisa untuk menerima sekelompok warga sipil
yang memiliki pasukan swasta. Dan Maya juga tahu bahwa Saeki tidak menyukai para penyihir dari Ten Master Clan yang memiliki beberapa pasukannya sendiri. Dan Maya sangat yakin bahwa Saeki pasti akan menggunakan alasan itu untuk dapat mengontrol Yotsuba. Dan Mitsugu pun langsung bertanya kepada Maya, tindakan apakah yang harus mereka lakukan? Dan Maya pun lalu bertanya kepada Mitsugu, apakah Mitsugu sudah mendapatkan banyak bukti tentang kejahatan Saeki? Dan Mitsugu langsung menjawab, jika dia sudah mendapatkan semua bukti yang dibutuhkan untuk menyingkirkan Saeki. Maya yang mendengar hal itu, Maya pun langsung meminta Hayama untuk mengatur waktu pertemuan dengan Jenderal Soga. Dan Jenderal Soga adalah komandan umum dari Tentara Pertahanan Jepang. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Keesokan harinya, pada pukul 3.30, Lina akhirnya bangun dari tidurnya. Karena dia tahu bahwa dia harus berangkat menuju ke kapal selam Virginia. Tetapi saat Lina bangun, dia malah terkejut karena dia melihat bahwa di hadapannya ada Minami yang sudah berdiri. Dan Lina langsung bertanya kepada Minami, kenapa Minami ada di dalam kamarnya sepagi ini? Tapi Minami langsung menjawab. Minami bilang bahwa ini adalah perintah dari Lina sebelumnya. Lina yang mendengar hal itu, dia pun menjadi agak bingung. Dan tidak lama, Lina akhirnya mengingat sesuatu. Lina ingat jika sebelum dia tidur, dia pernah bilang ke Minami bahwa dia tidak bisa bangun menggunakan alarm. Dan Lina meminta Minami untuk membangunkan dirinya pada pukul 3.30. Tapi sebenarnya saat itu Lina hanya bercanda. Karena Lina dulunya adalah seorang tentara. Dan sudah biasa baginya untuk bangun pagi-pagi tanpa harus dibangunkan oleh seseorang. Setelah itu, Lina pun langsung bersiap untuk berangkat. Dan setelah Lina sampai di lorong bawah tanah, ternyata di sana sudah ada Tatsuya dan juga Miyuki. Dan di sini Lina menjadi sangat terkejut karena dia tidak menyangka jika Miyuki juga akan ikut untuk mengantarkannya. Padahal Lina awalnya berpikir bahwa yang akan mengantarkannya hanyalah Tatsuya. Tapi saat ini Lina tidak punya pilihan selain setuju. Dan tidak lama, Tatsuya, Miyuki, dan Lina, mereka pun akhirnya meninggalkan Pulau Miyake dan langsung menuju ke kapal selam Virginia. Dan tidak lama, akhirnya sampailah mereka di atas kapal selam Virginia. Dan Lina pun langsung berpamitan dengan Tatsuya dan juga Miyuki. Lina bilang ke Tatsuya bahwa dia akan segera menghubungi Tatsuya jika semua urusannya telah selesai. Dan Lina pun langsung turun di atas kapal selam Virginia dan masuk ke dalamnya. Dan tidak lama, kapal selam Virginia pun langsung menyelam kembali ke dalam lautan. Di sisi lainnya, di dalam kapal selam Virginia, Canopus lalu diberitahu oleh Kapten Michael bahwa Komandan Anji Sirius sudah sampai di kapal selam Virginia dan sudah menunggu Canopus. Dan Canopus yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang ke Michael bahwa dia akan segera menemuinya. Dan tidak lama, akhirnya Lina dan Canopus saling bertemu. Dan Lina yang melihat Canopus, dia pun langsung menyapa Canopus. Dan Lina bilang ke Canopus bahwa dia sangat senang melihat Canopus baik-baik saja. Dan Canopus juga bilang ke Lina bahwa dia juga senang melihat Lina baik-baik saja dan tetap aman. Di sini, Lina memanggil Canopus dengan sebutan Ben.
Jadi di sini Canopus akan dipanggil dengan nama Ben. Setelah itu, Ben pun langsung mengajak Lina ke suatu ruangan khusus untuk membicarakan sesuatu. Setelah mereka berdua sampai di ruangan itu, Lina pun langsung bertanya kepada Ben apa yang terjadi setelah dia meninggalkan markas Stars. Lalu Ben pun langsung menjawab. Ben bilang ke Lina bahwa setelah Lina pergi, dia langsung ditangkap dan dibawa ke penjara Midway. Dan setelah itu, dia tidak tahu apa-apa yang terjadi setelahnya. Lina yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan Lina lalu bertanya lagi kepada Ben. Lina bilang kepada Ben, apakah Mayor Capella berpihak kepada parasit? Sedikit informasi, Mayor Capella adalah prajurit senior yang ada di Stars. Dan Mayor Capella ini adalah kapten yang memimpin divisi kelima. Dan dia ini adalah penyihir tertua yang ada di Stars dan memiliki karir militer yang sangat panjang. Bahkan Kolonel Walker yang telah menjadi pemimpin Stars saat ini tidak akan berani untuk menentang Capella. Dan Capella ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Bahkan pengaruh Lina dan Canopus tidak ada apa-apanya dengan Capella. Setelah itu, Ben juga lalu memberitahu Lina bahwa Mayor Capella tidak berpihak kepada parasit dan Capella bersikap netral. Lina yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sedikit agak lega. Setelah itu, Lina lalu bertanya kepada Ben bagaimana keadaan dari para kapten yang lain. Sedikit informasi, kelompok Stars adalah suatu kelompok militer khusus yang memiliki tugas yang sangat rahasia. Dan Stars ini dipimpin oleh satu komandan. Dan komandannya saat ini adalah Komandan Angie Sirius. Dan wakil komandannya adalah Benjamin Canopus. Dan Komandan Angie Sirius memimpin 12 regu yang berada di bawah perintahnya. Dan 12 regu itu, masing-masing regunya dipimpin oleh seorang kapten. Setelah itu, Ben pun lalu memberitahu Lina bahwa ada beberapa kapten yang sudah menjadi parasit. Dan kapten-kapten itu adalah Kapten Arcturus dari Divisi 3, Kapten Rigel dari Divisi 6, Kapten Antares dari Divisi 11, dan Kapten Vega dari Divisi 4. Dan Lina lalu memberitahu Ben bahwa saat dia di Jepang, dia sudah bertemu dengan Kapten Vega dan juga dua bawahannya, yaitu Deneb dan juga Regulus. Dan Lina bilang ke Ben bahwa mereka bertiga itu sudah dimusnahkan oleh penyihir Yotsuba, yaitu Tatsuya. Bahkan Tatsuya juga sudah memusnahkan semua parasit yang ada di dalam tubuh mereka bertiga. Ben yang mendengar itu, dia pun sedikit agak terkejut. Setelah itu, Lina lalu bilang ke Ben bahwa saat ini satu-satunya parasit yang masih tersisa hanyalah Kapten Rigel dari Divisi 6. Dan Lina juga lalu memberitahu Ben bahwa Tatsuya juga sudah membunuh Arcturus, Antares, dan juga Elias Sargen. Dan mereka bertiga itu adalah parasit. Dan Lina juga langsung menceritakan hal itu kepada Canopus. Lina bilang ke Canopus bahwa Arcturus dibunuh oleh Tatsuya saat Arcturus menghalangi Tatsuya dalam misinya. Sedangkan Antares dan Elias Sargen dibunuh Tatsuya di atas kapal perang Savelir saat mereka berdua terlibat dalam pertempuran dengan Tatsuya. Dan Lina juga memberitahu Canopus bahwa Tatsuya memiliki sebuah sihir khusus yang dapat memusnahkan parasit secara instan. Dan sihir itu adalah Astral Dispersion.
Canopus yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Setelah itu, Canopus lalu bertanya kepada Lina, apakah Tatsuya yang dimaksud oleh Lina adalah penyihir kelas strategis rahasia dari Jepang. Dan Lina pun langsung mengangguk. Dan Lina bilang ke Canopus bahwa Tatsuya itu adalah orang yang telah menyelamatkan Canopus dari penjara Midway. Dan setelah itu, lalu Canopus bertanya kepada Lina, apakah Lina ingin kembali ke Stars? Tapi Lina tidak langsung menjawabnya. Dan Lina bilang ke Canopus bahwa dia tidak akan membiarkan parasit terus berkeliaran di dalam Stars. Dan Lina pun lalu bilang ke Canopus bahwa dia membutuhkan bantuan Canopus untuk memusnahkan sisa-sisa parasit yang masih tersisa. Dan Canopus pun langsung setuju. Setelah itu, pembicaraan pun akhirnya selesai. Di sore harinya, Tatsuya pun langsung menghubungi Lina. Dan setelah panggilan itu terhubung, Tatsuya pun langsung bertanya kepada Lina, apakah pembicaraan Lina dan Canopus berjalan dengan lancar? Dan Lina pun langsung menjawabnya. Lina bilang ke Tatsuya bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Dan semua ini berkat bantuan Tatsuya. Dan Lina pun langsung berterima kasih kepada Tatsuya atas semua bantuannya. Setelah itu, Tatsuya pun lalu bertanya kepada Lina, apakah Lina memutuskan untuk kembali ke Stars? Dan Lina pun langsung menjawab. Lina bilang ke Tatsuya bahwa untuk sementara ini dia akan kembali terlebih dahulu, karena ada sesuatu urusan yang harus dia selesaikan. Dan akhirnya panggilan pun selesai. Keesokan harinya, saat ini Edward telah tiba di Pulau Hawaii. Dan beberapa waktu yang lalu, dia telah mendapatkan sebuah informasi. Dan informasi itu mengatakan jika Tatsuya sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit. Tapi di sini Edward sangat yakin bahwa dari awal Tatsuya tidaklah dirawat di rumah sakit. Dan semua itu hanyalah rekayasa. Dan saat ini Edward sedang terburu-buru untuk menyiapkan serangan balik kepada Tatsuya yang saat ini ada di Pulau Miyaki. Dan pada pagi ini, Edward ingin menemui Kolonel Ani. Kolonel Ani adalah seorang prajurit yang dikirim oleh Pentagon untuk memimpin operasi militer di Pulau Miyaki. Dan tidak lama, sampailah Edward di ruangan Kolonel Ani. Dan setelah Edward sampai di sana, Edward pun langsung disambut oleh Kolonel Ani. Setelah itu, Kolonel Ani pun langsung bilang kepada Edward bahwa dia sudah mendapatkan sebuah perintah dari atasannya untuk segera memulai operasi militer. Dan operasi ini akan dikomandoi oleh Edward Clark. Tetapi sebelum itu, Ani lalu bertanya kepada Edward, apa tujuan Edward ingin melakukan operasi militer? Tapi Edward tidak menjawabnya dengan jelas. Edward hanya bilang bahwa tujuannya adalah untuk menyingkirkan sebuah ancaman yang besar. Tapi Kolonel Ani yang mendengar itu, dia pun tidak bisa menerimanya. Karena menurut Ani, jawaban Edward itu tidak terlalu jelas. Dan Ani pun langsung meminta Edward untuk menjelaskannya lebih jelas lagi. Dan akhirnya, karena desakan dari Ani, Edward pun lalu memberitahunya bahwa ancaman besar itu adalah seorang penyihir kelas strategis dari Jepang, yaitu Shiba Tatsuya. Dan Tatsuya ini menggunakan sihir kelas strategis yang sangat berbahaya. Dan sihir itu bernama Material Bars. Dan penggunaan sihir ini pernah memusnahkan armada besar kapal perang sekaligus dengan pangkalan militernya.
dan insiden ini dikenal dengan nama Scourge Halloween. Kolonel Annie yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Dan Kolonel Annie pun akhirnya setuju untuk membantu Edward. Dan Edward juga lalu memperingatkan Kolonel Annie bahwa menyerang Tatsuya dengan taktik biasa tidak akan berhasil. Bahkan semua senjata yang ada di kapal perang tidak akan ada gunanya melawan Tatsuya. Dan satu-satunya cara untuk melawan Tatsuya adalah menyerang Tatsuya dari segala arah. Dan serangan itu membutuhkan pengeboman dengan skala besar. Kolonel Annie yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menyadari jika musuhnya kali ini adalah seorang penyihir yang sangat mengerikan. Dan karena hal inilah, akhirnya Kolonel Annie menjadi sedikit gemetar. Dan Kolonel Annie bilang ke Edward bahwa besok mereka akan mulai berangkat untuk memulai operasi militer. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, like, dan share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan kalian yang ingin berdonasi di channel ini, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.